Saw 3, 2006. Film Saw 3 masih disutradarai oleh director yang sama, yaitu Darren Lynn Bousman, director dari film Saw yang kedua. Film thriller yang menyoroti Jeff Denland, seorang ayah yang belum move on menerima kematian dari anaknya yang ditabrak lari oleh pria misterius. Ia lalu berada di sebuah ruangan dan dipaksa mengikuti serangkaian tes mematikan untuk mengadili pelaku pembunuhan anaknya. Saw kedua menjelaskan kelanjutan dari film tanpa menghilangkan benang merah. Ya cuma victimnya baru, tapi tidak menghilangkan jejak ya dari Saw yang pertama dan kedua. Jadi ada flashback dari film Saw pertama dan kedua di Saw ketiga. Oke. Di Saw pertama, Adam kan selamat ya. So Adam was killed by Amanda. Nah, di Saw yang kedua, Matthew survived. Unfortunately, Matthew was killed by Amanda also. Bahkan ketika Amanda mau membunuh, dia tuh masih ada merasa kayak ketakutan gitu, kayak merasa bersalah. She felt guilty to kill those people. Dia masih bermain dengan emosinya. Meskipun pada akhirnya dia tetap melancarkan aksinya. Lagi-lagi ya, Saw 3 film gore yang mempunyai implicit meaning berbeda dari film slasher pada umumnya, yaitu lo harus bersyukur terhadap apa yang lo miliki dan keadaan lo sekarang. Be grateful. Nah, Jigsaw di film Saw 3 ini terbaring lemah ya, keadaannya benar-benar kritis. Jadi Amanda muridnya mostly melakukan tugas, even though Jigsaw masih kasih arahan ya tipis-tipis gitu. Karena mereka kan telah menculik si Lynn, ya. Lynn ini adalah seorang dokter yang bisa dibilang berprestasi atau mempunyai kemampuan yang bagus dalam menangani pasien. Makanya dia diculik oleh si Amanda, perintah dari si Jigsaw. Nah, para korban ya yang involved di dalam sebuah tempat yang misterius itu adalah orang-orang yang terlibat dalam kematian anaknya si Jeff ya, tabrak lari. Oke. Mulai dari judge-nya, pelaku, bahkan orang yang cuma melihat saja tapi tidak melakukan aksi. Ibarat kata nih, dia ngelihat di kejadian itu, tapi dia nggak mau, like, give witness loh. Sementara bapaknya udah teriak-teriak, udah stres, karena dia nggak dapat justice terhadap apa yang dia alami kan. Nah, bukan hanya itu, si hakim malah cuman memberikan hukuman itu cuman sebentar. Menurut si Jeff itu nggak sebanding dengan apa yang telah terjadi sama anaknya. Ya, anak laki-lakinya harus tewas menggenaskan akibat kejadian tersebut. Naas. Akhirnya dia bebas. Lah si pelaku, oke, dia bebas nih ya udah. Jadi itulah orang-orang yang terlibat. Jadi bisa dibilang ya, ketika kita lihat sesuatu dan kita jadi saksi, seharusnya kita bisa memberikan yang benar-benar gitu. Jadi orang yang mengalaminya bisa mendapatkan keadilan yang setimpal ya terhadap apa yang dialami atau keluarganya. Let's just say like that. Nah, at the beginning at the movie, Lin ini kan dokter ya. Dan dia lagi kayak ngobrol-ngobrol gitulah di ruangan
sama suaminya. Dan suaminya minta divorce. Awalnya gue heran gitu. Oke, minta divorce. Dan ternyata bener-bener twist banget ya. Ternyata si Jeff dan Lin ini adalah couple. Pasangan suami istri. Oke. Nah, yang gue bingung, kalau mereka masih couple, suami istri, kenapa ada laki-laki yang di awal film bilang minta cerai? Logikanya ya. Oke. Jadi si Lin ini suka minum obat antidepresan ya. Oke. Gue nggak tahu entahlah dia cerai dengan si Jeff atau apalah. Gue jujur bingung. Karena orang bule ya, entah dia cerai atau cuman pacaran tapi udah punya anak. Itu gue nggak tahu deh. Makanya si yang suaminya minta cerai kan di awal. Oke, gue juga agak kurang gimana ya. Kalau gue tangkap sih kayaknya si Jeff sama si Lin ini udah cerai. Nah, Lin menikah lagi, cuman kayak apa ya? Lin ini nggak yang bahagia-bahagia banget karena dia minum obat antidepresan. Can you imagine? Seorang dokter minum itu karena masalah hidupnya ya. Oke, bukan karena masalah harta atau bla 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 enggak. Kayaknya dia hanya pulang, jarang ngobrol sama suaminya bla bla bla. Nah, si Jeff ini belum bisa move on dari kematian putranya. Sementara Lin udah. Ditempatkanlah mereka di dalam situasi. Awalnya gue nggak ternyata itu benar plot twist banget ya. Kayak apa sih sebenarnya, ternyata ada hubungannya satu sama lain. Balik lagi ya, Jigsaw tuh selalu membuat suatu tes di mana itu berhubungan satu sama lainnya. Nggak yang tiba-tiba ada aja gitu. Pasti ada relate lah. Ternyata in Saw 3 bukan hanya si Jeff yang dites, tapi Amanda, salah satu followers atau disciplesnya lah, dites juga. Ingat, peraturan dari Jigsaw, you have to follow the rules. Oke? Okay? Jangan sampai nggak follow. Nah, jadi semua orang yang terlibat di dalam kejadian tabrak lari anak laki-laki si Jeff ini ya mati ya, tewas, termasuk Lin. Oke. Okay? Nah, untuk dari segi visual udah nggak perlu diragukan lagi ya. Kita bisa merasa ngilu terhadap apa yang ditampilkan atau ditontonkan. Oke. Okay? Untuk dari segi cerita tidak monoton. Kenapa? Karena Saw 3 ini benang merahnya sama, tapi dia membuat sesuatu gebrakan yang berbeda. Jadi si penonton nggak kayak, ah ceritanya pasti kayak kemarin nih. Ternyata enggak kan. Dia benar buat plot twist yang bahkan bisa dibilang kita kayak ikut gitu. Dan malah, wah, nggak ketebak. Karena soalnya, ya bisa dilihat dari film pertama sampai kedua juga di luar ekspektasi kita. Saw 3 bisa dibilang Jeff adalah tokoh utamanya, di mana dia memperbolehkan ya, atau dia memiliki hak mau menolong atau tidak orang-orang yang involved di dalam kasus atau kematian anaknya ya. Jadi dia punya peranan tinggi. Semua ada di tangan dia. Oke, beda di film sebelumnya yang beragam macam orang, tapi mereka harus survive gitu. Kalau di sini dibebaskan untuk Jeff. Apakah dia mau menolong atau tidak? Balik lagi ke dia. The score is about 7%.